Terus aku bangkat, nangis. Om Kimon tolong, ini ayah om. Kenapa Jo? Ayah tolong, ini ayah. Gedor, pak tolong pak. Mungkin ya namanya polisi juga bingung ya, waktu ini kenapa nih gitu, pak tolong. Saya ingat mas, saya ngomong gini, saya bawa Tukul Arwana, saya bawa Mas Tukul, tolongin saya. Kenapa mas? Waktu itu saya bingung harus berkata apa. Mas Tukul serangan jantung. Ya pak, ya gitu. Menjadi saksinya Rizky dan Lesti. Pas akad nikah ya. Pas akad nikah, dan dia cerita, dia ikut seneng. Dari Lesra sendiri udah ada obrolan buat jenguk Mas Tukul, pas Mas Tukul sakit. Iya, mungkin kalau itu sih. Hai Brizer, di Ngobris Podcast di belakang layar gue kali ini gue kedatangan salah satu teman gue zaman dulu kerja di TV dan sekarang dia jadi manajer artis. Yang artisnya semua orang kayaknya tahu karena fenomenal banget, pelawak Indonesia yang sangat inspiratif dan sangat lucu. Itu manajer dari Mas Tukul Arwana, namanya sama kayak gue nih, Mas Rizky Kimon. Halo Mas Rizky juga. Thank you loh Mas Kimon udah mampir di podcast di belakang layar gue. Siap Mas. Susah loh jadwalnya akhirnya dapet. Aduh, nggak juga, cuman ya karena masih kemarin ngurusin Mas Tukul, jadi ya mungkin baru hari ini ya Mas Rizky ya bisa ketemu Mas Rizky lagi. Aku thank you loh udah punya waktunya. Kemarin sih dikejar wartawan terus juga soalnya. Iya. Semakin nggak ditemuin nanti semakin dikejar-kejar. Jadi ya kita ngasih informasi aja, penjelasan itu sih Mas. Ini meja yang baik loh. Oke, sebelum kita cerita mungkin tentang dunia di belakang layarnya seorang Mas Kimon jadi seorang manajer pelawak terkenal Indonesia, Mas Tukul. Mungkin kita mau kasih flashback sedikit kali ya. Kenapa Mas Kimon jadi manajer Mas Tukul? Dulu Mas Kimon ini adalah kerja di salah satu TV, bener kan sih Mas Kimon? Betul Mas. Dari tahun berapa kerja di dunia entertainment? Itu aku lulus kuliah itu 2009 waktu itu, jadi langsung masuk, sebutin perusahaannya boleh lah ya? Boleh dong. Langsung masuk Trans 7 itu 2009. Sama, ini gue tuh Trans TV. Itu terus waktu itu ini lucu sebenarnya, kan kita nggak tahu nih waktu itu wah ini kerja di TV seru nih ya, kirain kan kita nggak tahu nih bagian-bagian apa. Jadi waktu di Bandung kebetulan saya kuliah di Unpad, akhirnya ada tuh lowongan waktu di daerah Braga, saya lupa lah itulah. Sama aku juga Bandung waktu itu aku tesnya di Unpar kalau aku. Unpar. Jadi kita tesnya dulu di Unpar Jalan Merdeka dulu, dia keliling kan. Iya betul itu gitu. Iya. Dia keliling. Terus ada di situ. Itu ada namanya teman-teman kuliah aku namanya Vidya ngomong, Mas Ki bilang gitu. Ini ada nih Trans 7 nih. UPM. Apaan tuh? Gitu. Unit Production Manager. Wah, masa sih baru masuk udah jadi manajer? Padahal unit itu nyari lokasi. Iya, potong-potong makan, potong-potong minum. Satu divisi sama gua dulu talent, jadi kita masih bosnya sama gitu ya. Mbak Ila ya. Mbak Ila. Halo Mbak Ila. Dah itu abis itu ya udah aku ya udahlah, maksudnya boleh deh apply di situ. Proses terus wawancara sama user, waktu itu juga yang paling berkesan sama Mas Tama juga kan pasti. Akhirnya masuklah. Mas itu masih bingung ini apa ya UPM. Ternyata pekerjaannya ya menyenangkan gitu. Mungkin bagian kayak jatuhnya ke kayak finance tapi di lapangan mungkin ya Mas ya, kita bikin budget, pegang duit banyak sama produser kita bikin budget, ya banyak belajar gitu sampai akhirnya ya pelan-pelan juga habis dari unit, aku pingin banget kayak kemana ke produksi kan, lihat oh ini jadi kreatif gimana, akhirnya ke kreatif itu sih. Terus pindah TV lagi jadi Asprot, jadi produser. Oh terakhir sih. Jadi di TV kerja sebagai produser ya? Nah terus gimana ceritanya akhirnya kok jadi menjadi seorang manajer Mas Tukul Arwana? Ini mungkin karena tahu gue dulu zaman gue kerja di TV, Mas Tukul dipegang sama Mas Teguh kan? Mas Teguh, Mas Ganang, ya gitu. Nah, tiba-tiba pas kemarin kita ketemu pas talent gue syuting di Ingin Buat Mata, lah ini bukan anak trans pegang Mas Tukul, gimana awal ceritanya Mas Kimon? Awal ceritanya, jadi kalau
kenal sama Mas Tukul itu kan ya siapa yang kenal sama beliau ya, cuman Iya. dalam arti kenal deket itu sudah pas jadi unit, pas Oke. jadi kreatif di Trans 7 juga sudah. Sorry, waktu itu kreatif dan setuju kreatifnya bukan empat mata, bukan? Sempat megang bukan empat mata itu apa bukan empat mata ya, ini bukan empat mata terus aku lupa. Iya. Kan sempat Empat mata dulu. empat mata jadi unitnya waktu empat mata terus ada ada sedikit masalah jadi ini baru empat mata kan. Iya. Ini baru empat mata itu udah jadi kreatifnya Oh, gitu. Jadi sama produser itu si Mas Anto kan diajarin sama beliau. Terus ya intinya kan udah kenal udah lama nih sama Mas Tukul. Terus bikin program baru lagi di waktu itu di GTV. Kebetulan aku produser di GTV kan. Iya. Terus bikin program 1000 Tanya namanya, aku ingat tuh. Terus ya gitu memang cuman 33 episode selesai. Nah, pas banget nih pas hari ulang tahun beliau. Jadi kita bikin program bareng di GTV waktu itu sama Mas Tukul. Aku lupa di tahun berapa, 2018 kalau nggak salah. Itu bikin program, kebetulan aku produsernya, bikin program namanya 1000 Tanya. Di situ selesai 33 episode, ada momen di mana ya itu pas ulang tahunnya beliau tanggal 16 Oktober. Aku tuh lupa ingat. Pas siang kayak loh, ini ada yang ulang tahun kayaknya, tapi kebetulan notifikasi Facebook ya keluar kayak keluar tuh, ting ini ini ulang tahun. Foto gitu. kenangan atau Foto apa, kenangan, foto iya, kenangan iya, gitu. iya. Wah, loh, Mas Tukul ulang tahun waktu itu. Ya aku buru-buru waktu itu telepon beliau, diangkat terus, Mas selamat ulang tahun ya. Wah Mon, suwun ya Mon. Bilang kayak gitu. Ya kesini toh. Oh iya Mas nanti sorean. Ya tak tunggu ya. Ya terus aku ngomong sama teman-teman PA untuk hari ini ada preview apa enggak, review sebentar, terus aku ke rumah Mas Tukul waktu itu sambil bawain makanan kesukaan dia. Apa Mas makanan kesukaan Mas Tukul? Ayam goreng kampung berkah. Oke, ramai banget ayam goreng berkah. Ayam berkah itu kesenangannya beliau. Oke. Aku bawa waktu itu, inget aku tuh beli 2 ekor sama pete kesukaannya dia, sama lalapan. Oke. Saya bawa tuh ke rumahnya Mas Tukul, ngobrol. Pertama nggak ke rumah Mas Tukul? Aku kan gimana ya Mas? Itu kan hari ulang tahunnya ya. Kirain ada apa perayaan atau apa gitu ya? Kirim bunga-bunga atau kue atau apa di rumahnya, Iya. biasanya kan kayak gitu teman-teman artis. Tapi saat itu yang aku lihat sepi Mas. Oh ya? Aku sepi, terus ya mungkin sepinya itu karena kan mungkin putra putrinya kan kayak Mas Ega sudah bertugas di Surabaya, Oke. kakak Vita kuliah kan di Surabaya, di Surabaya juga, terus mungkin anaknya waktu itu lagi les, Oh, oke. Jovan ya gitu, jadi memang sepi rumah itu. Ya aku jawab, aku tanya, maksudnya Mas kok sepi? Beliau cuma jawab, ya ginilah Mon hidup, kadang rame, kadang sepi. Ya sudah, wis Mon nikmati aja. Udah Mon nikmatin aja lah gitu. Jadi dia ngomong gitu. Ya mungkin aku nggak mau banyak ngomong gimana ya udah kita menikmati makanan, makan. Selesai makan, baru beliau kayak tiba-tiba ngomong, Mon, ya kenapa kamu nggak megang aku aja? Yang aku masih makan dikit sih, terus agak freeze Mas aku Mas. Itu agak nge-freeze gitu, agak ya kaget aja waktu dia ngomong kayak gitu. Oh gitu Mas. Ya kan saya masih kerja Mas waktu itu kan, masih di TV kan waktu itu masih kerja. Ya nanti deh Mas, gampang saya pikirin lah ya gitu. Oh ya Mon, nyantai Mon udah gitu. Udah pamit pulang. 2 hari kemudian aku datang lagi kan di telepon beliau. Sini Mon ngobrol-ngobrol Mon. Tak kupasin mangga. Dia seneng banget mangga Mas. Itu mangga durian dia seneng itu. Tak kupas, ini ada mangga nih Mon, mana lagi? Nah, situ ngobrol lah di kolam renang itu, di dekat kolam renang lah di situ. Habis ngobrol gitu, dia tanya lagi, piye Mon? Itu mau nggak? Ya aku sih mau Mas, kayak gitu. Wah bagus itu. Cuman ada ininya apa sih ya Mas? Ada term and condition-nya. Ya ada hal yang mau aku obrolin nih Mas gitu. Terus jadi ya kan aku tahu Mas Tukul. Mas Tukul juga mungkin tahu aku gitu. Kita sering kerja bareng.
mungkin ada garis bawahnya Mas, aku mau gabung gitu. Jadi tolong digaris bawahin, intinya gini Mas, aku mau jadi manajernya Mas Tukul, di manajemennya Mas Tukul, cuman tolong digaris bawahin Mas, kerjaan saya bukan cari job buat Mas Tukul, tapi memberikan job buat Mas Tukul. Itu bingung dia pertama, dia bingung maksudnya Mon gitu. Ya mungkin dari pemikiran Mas Tukul ya, atau mungkin beberapa artis ya tugas manajer ya nyari job gitu. Iya. Tapi kalau aku nyaris ada yang jadi kayak lebih ke asisten ya, kayak penyalur. Artis mau apa kita nurutin gitu. Betul. Kan. Padahal konteks kata-kata itu mungkin ya menurut aku nih ya, menurut aku memberikan job itu jadi aku akan mempresentasikan seorang Tukul Arwana ke mungkin sebuah program ataupun produk iklan atau apa gitu ya. Jadi apa sih kelebihan Tukul Arwana gitu. Jadi dan Mas Tukul harus jangan anti kritik gitu. Kritik yang membangun, aku bilang gitu kan ke Mas Tukul. Jadi ya bagaimanapun beliau kan legend, beliau kan orang tua. Kita pun ini, saya pun mengkritik ayah saya almarhum ataupun ibu saya, ya nggak akan kayak gimana gitu, nggak langsung kayak temen kayak aku sama Mas Rizky mungkin ngeritik kan ngomong aja. Cuman ini kan bedanya, saya kan Mas Tukul tuh seusia mama saya, gitu. Jadi kan kayak harus kalau ngasih masukannya, Mas kalau bisa gini Mas, kalau bisa gitu. Itu sih kayak apa sih yang aku sampaikan ke beliau, dan beliau pun akhirnya oh ya udah Mon, kalau itu maumu gitu, ayo kita jalan bareng-bareng. Oh iya Mas, terima kasih ya begitu. Kalau ini akhirnya aku resign di GTV terus gabung ke Mas Tukul. Itu sih jalan akhirnya aku bisa jadi manajernya Mas Tukul gitu. Jadi emang bener-bener waktu itu Mas Tukul lagi agak drop ya waktu itu. Tahun berapa Mas gimana waktu itu? 2018 Mas. 2018 berarti sekitar 3 tahun lalu ya? Iya, 3 tahun lalu. Setahu aku tahun 2018 itu kan maaf maksudnya Mas Tukul sempat hilang dari dunia TV ya? Betul, itu. Mas Tukul pernah ada pemikiran waktu itu, wah ini gue mau manggil gue jadi manajernya supaya gue bisa balik ke TV lagi nih. Ada pemikiran sih nggak sih waktu itu? Pasti kemungkinan Mas Tukul ada udah pemikiran itu, kenapa dia harus tarik saya gitu Mas. Karena memang ya kita di dunia TV kan sempit ya Mas pertemanan. Kayak saya kenal sama Mas Rizky, bahkan saya kenal Mbak Mila yang waktu kesini. Aku belum nonton konten Aku Mau Mila, cara itu Mila di atas. Keren loh itu loh. aku sebelum kesini itu nonton dulu biar kita pertanyaannya apa nih gitu. Ternyata asik, menyenangkan. Jadi waktu itu sempat menghilang di dunia. Iya, aku kan mungkin Mas Tukul punya pemikiran kalau Kimon nih pasti mungkin temennya dan punya basic ini mungkin ya, mungkin itu. Terus akhirnya dia panggil aku itu intinya. Memang waktu itu memang lagi lumayan hilang dari peredaran mungkin ya Mas ya. Karena memang setelah 4 mata bungkus ini 4 mata bungkus, terus nggak lama kan Mas Tukul muncul lagi di interview Kompas TV, interview with Tukul Arwana. Itu benar nggak katanya harganya turun drastis di Kompas TV dari harga bukan 4 mata? Kalau yang di Kompas TV aku kurang tahu. Cuman ini kan biar diklat itu manajer langsung. Iya, jadi waktu di ini baru 4 mata. Karena aku udah pegang. Oh iya. Iya. Kebetulan kan aku setidaknya aku dulu waktu di 4 mata memang bukan produser tapi kreatif, tapi kan kita kan tahu lah selentingan. Iya. Gua aja tahu padahal kita Trans dia Trans 7 harga Mas Tukul berapa. Itu ya turun drastis. Tapi saya pakai bilang sama Mas Tukul, ini ada ya memang kondisi gini Mas, mungkin kondisi pertelevisian saat itu mau nggak mau kan lagi nggak mungkin nggak kayak dulu lagi ya Mas ya. Karena udah banyak lagi ke digital kan pembagiannya. Betul. Jadi kalau kita kekeh dengan segitu ya akan susah untuk bersaing sama yang lain-lain gitu loh Mas. Dan berarti aku juga memberikan pengertian ke Mas Tukul tuh, ya pokoknya Mas yang penting kita on air, kita geber digital. Digital itu kayak ada YouTube, apa sih, TikTok, Instagram yang tadinya beliau nggak punya Instagram. Nanti apa sih impactnya? Impactnya itu nanti dari endorse, iklan dan lain-lain. Nanti impact ke atas lagi apa? Off air Mas.
Saya bilang sama Mas, biar meledak lagi off airnya Mas kayak dulu. Aku bilang kayak gitu. Tukul itu dulu, Mas Tukul itu harga off airnya harga tertinggi, artis termahal Indonesia deh kalau nggak salah ya. Waktu aku kreatif sih denger-denger gitu. Iya kan, nyampe boleh disebutnya. boleh Mas, kan itu dulu. Iya dulu kan sempet, kalau nggak salah dia sampai di angka 150 juta sekali off air itu bener. Betul. 100 sampai 150. Iya kan, temen aku pakai waktu itu di acara apalah gitu kan, cuma sejam terus 150. Aku dulu zaman tahun 2000, kita anak kampung yang tahun 2007, 2008, 2009 TV dengan 150 juta langsung. Iya. Sekarang tapi mungkin kalau off air masih tetap ya, masih oke ya. Kalau off air sih sebelum memang beliau kolaps ya sakit itu ya masih oke, tapi ya tidak segitu juga Mas. Ya. Sudah harus melakukan penyesuaian. Oke, nggak mau kalau nggak segini gue nggak mau, nggak kayak gitu. Enggak. Kebetulan waktu aku pegang ya kita kan harus tahu pasar ya Mas ya. Kita harus tahu pasar, kita harus tahu situasi. Nah, kita nggak bisa kaku, kita nggak bisa kekeh. Akhirnya ya kita tetap ya yang namanya sama teman-teman IO atau teman-teman acara sama instansi itu ya udah kita pokoknya menyesuaikan aja. Tapi kita punya rate terbawah gitu. Oke. Punya rate terbawah. Pokoknya paling murah kalau segini, kalau yang di bawah itu kita enggak lah ya gitu ya. Bisa iya bisa enggak Mas? Tergantung pertemanan juga mungkin. Betul. Ya. Kalau yang undang misalnya nih aku deket sama Mas Rizky nih. Ini udah saya kasih harga rate bawah. Oke. Tiba-tiba Mas Rizky Mas Rizky punya hubungan emosional sama aku, Mas Rizky punya hubungan emosional sama Mas Tukul. Itu kayak itu sama Rizky kan. Dulu anak ini ya udah akhirnya ya udahlah nggak apa-apa jalan. Itulah hebatnya beliau. Jadi beliau nggak kokoh banget harus maaf nih kalau nggak sekian puluh juta nggak mau gitu. Tapi tetap ya udah kita situasional aja. Gitu. Cuman kalau nggak ada kedekatan apa ya bisa aja nggak gitu. Tapi gini Mas Kimon sebagai manajer artis nih gimana caranya bisa membuat maksudnya seorang Mas Tukul, kalau aku bilang lumayan berhasil Mas Kimon untuk memanajemen itu kan sempat hilang dari dunia TV dan muncul lagi dan apalagi sekarang dapat brand ambassador ya. Brand ambassador Shopee. Shopee COD. Ya gimana sih caranya Mas? Pasti kan ini punya strategi sendiri yang mungkin bisa di-share sama teman-teman aku untuk podcast di belakang layar gitu loh. Jadi balik lagi Mas yang tadi komitmen berdua dulu. Kita harus satu frekuensi nih untuk ke depan. Mas Tukul maunya ke sana, saya maunya ke sini. Satu visi misi itu. Ya. Kayak misalnya contohnya bikin YouTube, itu Mas Tukul nggak percaya waktu itu sama YouTube. Wah buat apa? Tapi saya bilang ke Mas Tukul, Mas, YouTube itu kayak perpustakaan digital. Setuju, ya. Suatu saat anak cucu Mas Tukul bisa ngelihat. Kakeknya, anaknya Mas Tukul ataupun cicitnya Mas Tukul itu perpustakaan digital loh YouTube. Betul. Enggak, ya kita jangan ngomongin hasilnya dulu Mas, maksudnya AdSense-nya atau uangnya. Tapi itu kita kayak senang-senang bikin gitu. Begitu juga Instagram. Instagram juga kayak perpustakaan untuk video dan foto di feed itu Mas. Aku bilang gitu semua. Dan dia menjelaskan ke Mas Tukul itu nggak bisa yang jeder enggak, tapi harus logika. Kalau sama Mas Tukul gitu. Begitupun TikTok dan lain-lain. Sampai akhirnya beliau pun mikir, oh ya bener juga ya, YouTube kan ya udah mau ditonton silakan, konten-kontennya dia, ya mau nggak ditonton juga nggak apa-apa kan gitu. Karena gini Mas, kenapa saya waktu itu agak sedikit memaksa Mas Tukul untuk bikin YouTube di Net TV yang Mas Tukul di acara ini talk show ya, talk show yang datang terus anak putranya datang, si Mas Ega. Itu datang yang jadi surprise gitu kan, anaknya Mas Tukul datang, penontonnya itu bisa sampai 40, terakhir aku tonton ya Mas, 41 juta. Oh ya? Wow. Berarti kan ada potensi kan sebenarnya. Ya memang mungkin programnya memang bagus, cuman ada potensi itu yang membuat saya penasaran netizen masih banyak. Berarti Mas Tukul punya segmen loh di YouTube. Gitu. Mas Tukul punya penonton dong pasti di digital lah begitu. Nggak cuma di on air TV. Di situ yang bikin aku menjelaskan ke Mas Tukul. Akhirnya juga beliau kayak susah Mas, nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan seorang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ngomong sama Mas Tukul, sampai saya bilang ke AA, gimana ya cara Mas Tukul bikin YouTube biar bikin YouTube. Itu Mas. Sampai AA pun waktu ke rumahnya Mas Tukul,
waktu syuting, aku lupa syuting program apa gitu ya di programnya Trans 7 atau programnya mana, aku lupa deh. Itu ngomong ke Mas Tukul, Mas ini loh, sampai Mas ini pendapatannya loh gitu. Langsung tertarik tuh ngeliat cuan gitu. Enggak Mas. Oh enggak? Enggak. Oh ya. Oh gitu doang. Padahal udah dikasih tahu Mas. Iya. Seorang Raffi Ahmad ya si AA juga, aku terima kasih sama AA. Luar biasa karena berkat AA juga Mas Tukul akhirnya bikin YouTube. Thank you Raffi. Gitu. Jadi ya itu akhirnya setelah AA Raffi sama Teh Gigi, Mbak Gigi itu menjelaskan, mulailah dia berpikir sedikit, akhirnya terus oh iya nih, lewat dukungan Pak Untung Pranoto. Oke. Pak UP. Iya. Terima kasih Pak UP. Banyak ya orang di belakang Iya. Mas Tukul ternyata. Yang dibantu sama Pak UP akhirnya muncullah YouTube Tukul Arwana TV. Iya, aku sempat Gitu. lihat banyak konten horor. Betul Mas, gitu. Mas terlibat di situ juga di pembuatan YouTube-nya sampai sekarang? Apa ada timnya sendiri? Ya ini Mas, apa ya? Memang kita kadang jalan bareng itu ada cocoknya ada enggaknya. Iya. Jadi kalau soal YouTube itu memang aku sedikit berseberangan masalah kontennya Mas. Oke. Kenapa Mas Iwan nggak terlalu suka horor? Aku lihat kan Jadi- Mas Tukul kontennya horor, sekarang banyak horor ya. Karena sempat Iya. collab juga dengan aku Denny Darko. Iya, itu collapse-nya sama artisnya Mas Rizky sama Mas. Cuman jadi gini, sebenarnya sih nggak ada masalah ya mau apa. Cuman waktu aku pingin ngembangin YouTube-nya Mas Tukul tuh pinginnya ya kayak mungkin kayak podcast, kayak apa ya, kita mungkin syuting yang punya value waktu itu. Oh, oke. Aku kepikirannya seperti itu, yang punya value, yang Mas Tukul kan sosok yang inspiring waktu itu aku lihatnya, sosok yang dengan jargonnya dia kristalisasi keringat atau apa. Aku pingin buat konsep itu kayak yang kayak punya value gitulah kalau aku pribadi itu kayak seperti apa. Cuman mungkin beliau juga mungkin belum cocok sih, kayak ada pemikiran lain, dia pinginnya gini, dan beliau tuh sukanya jalan-jalan Mas. Oh, oke, iya. Dia suka banget jalan-jalan, jadi mitos itu dipilih untuk di YouTube-nya Mas Tukul waktu itu ya, walaupun sebelumnya juga one man show. One Man Show itu sebelum ada di Indosiar itu memang awalnya ada di YouTube-nya Mas Tukul dulu. Oh, oke. Aku bikin lah sama Mas Tukul tuh bareng bikin, yuk kita One Man Show. Itu akhirnya memang kita bikin dulu di YouTube, akhirnya langsung ke Indosiar kan waktu itu jadi program strippingnya Indosiar. Itu balik lagi tadi masalah konten-kontennya YouTube-nya Mas Tukul, kebetulan bukan aku produsernya. Jadi memang karena kurang cocok, cuman aku di situ tetap megang Mas Tukul dan jadi admin. Oke. Jadi admin. Walaupun ya aku bakalan bantuin, aku juga punya basic jadi unit kan Mas, jadi tahu lokasi-lokasinya mana dan udah biasa di lapangan, jadi aku bantu Novi itu produsernya untuk bikin mitos. Memang itu gak dipungkirin memang peminatnya luar biasa banyak. Apalagi di situ ada Nanda kan. Ada Mas Denny Darko luar biasa support ke kita. Itu sampai akhirnya ya memang viewernya bagus, cuman kalau aku pribadi sih waktu itu memang kayak bukan ini mauku. Begitupun juga waktu podcastnya Mas Tukul. Itu bukan mauku. Jadi dia jalan sendiri. Jadi aku waktu sedikit sih kecewa waktu itu, kenapa kok gini gitu. Padahal kan pinginnya kita bikin konten yang ya udah punya YouTube, ya kita pinginnya yang terbaik ya Mas, yang gitu. Tapi ya tetap bagus juga gitu. Seperti tadi Mas Kinun bilang ini jadi perusahaan Mas Tukul. Jadi kalau mungkin Mas Kinun berpikiran punya, kalau podcast ada ilmu yang bisa dibagi, nah kan nanti kedepannya akan jadi ilmu buat penonton atau anak cucu berikutnya atau saudara seperti itu. Kayak konten kita di belakang layar. Jadi nanti siapa tahu nanti beberapa tahun lagi atau 2 tahun lagi mau tahu tentang manajernya Mas Tukul, cerita perjalanannya, tinggal play. Mas, gitu. Aku boleh flashback sedikit nggak sih? Gimana sih ceritanya kemarin? Maksudnya kemarin karena aku kebetulan pada saat maksudnya yang orang tahu kan Mas
Tukul sekarang lagi kondisinya lagi sakit kan, maksudnya kebetulan tuh talent aku lagi jadi baru di calling buat 4 episode rencana di one man show waktu itu kan, buat drama dari tiba-tiba H-1, H-2 atau Yudi telepon aku, Mas Tukulnya sakit jadi cancel. Sakit apa? Aku pikir kan sakitnya mungkin aku pikir sakit yang biasa atau gimana, mungkin usaha udah sembuh, ternyata lumayan gitu. Kan. Gimana sih maksudnya? Bukan lumayan lagi, parah memang. Lumayan Pak, ya. Gimana maksudnya? Ada gejala kah atau memang selama Mas Kimon pegang tuh sempat emang punya peristiwa apa? Penyakit, riwayat penyakit atau gimana? Iya, mungkin pertama dulu Mas, Mas Rizky, Mas Tukul itu jarang banget medical check. Oh, oke. Mas Tukul jarang medical check. Bahkan aku pribadi belum pernah lihat Mas Tukul waktu deket gitu ya, jadi manajernya belum pernah lihat Mas Tukul medical check. Tapi kalau di luar aku mungkin ya pernah tuh, tapi aku pribadi belum pernah lihat beliau medical check pertama itu. Terus Mas Tukul hobinya makannya itu sate kambing, duren. Itu makanan tekan darah tinggi semua itu, kolesterol terus. Iya, jadi itu yang bikin, maksudnya mungkin Mas Tukul bisa jadi penyebabnya itu ya Mas ya. Cuman kalau ditarik mundur itu kan Mas Tukul kolaps itu di tanggal 22 September. Jam 5:30 sore. Tanggal 19 itu kita ada off air, Mas. Sehat. Ada nih videonya, nanti saya kasih lagi nyanyi. Kita lihat ya. Lagi nyanyi gitu. Mas Tukul lagi nyanyi, masih sehat gitu. Terakhir dia job sebelum sakit ya? Ya, itu ada. Terus itu off air tanggal 19, tanggal 20 emang saya offin. Harus istirahat. Tuh. Tanggal 21 tanggal 21 tuh ada on air ini Bayangkara. Acara Bayangkara di Indosiar. Tuh, di situ memang dia waktu tanggal 21 itu dia ngeluh pusing. Aduh, apa ya kalau bahasa Jawanya, beliau ngomong ke saya gitu. Mon, ngeluh, ndasku ngeluh mon gitu. Mon, kepalaku agak ngeluh, itu apa ya, pegel mungkin ya. Ya udah Mas, istirahat Mas habis ini Mas. Tuh, kan besok libur. Tanggal 22 itu libur Mas. Terus habis itu tanggal 22 pagi, yaudah biasa. Dia kan, saya ngekos di kosannya Mas Tukul. Oh, di daerah yang Cipete ya? Iya, seperti biasa. Beliau itu sukanya bawa buat saya, kalau nggak nasi uduk isinya tempe sama tahu, memang sukanya beliau sambel. Kalau enggak lontong sayur sama telur bulet. Iya. Itu kan santan nih Mas. Mas Tukul langsung yang nganter? Mas Tukul beli, naik motornya, terus ke saya kayak kalau di kosan ada yang jaga namanya Samsuri. Pak Samsuri, ya Kimon udah bangun belum? Masih gitu. Terus belum bos, terus gitu. Terus kadang nanti dia di depan kamar saya tuh kayak ya gimana nih, di situ ini pintu, pasti sih ada jendelanya. Kalau ada beliau kan bayangannya kan ngewet. Lama-lama kan beda gitu kan. Ya kita kan lagi tidur kan kebangun ngik gitu. Wah, ini Mas Tukul dia sering kayak gitu, sering begitu kayak. Terus kadang dikerasin suaranya biar saya bangun gitu. Kadang ya udah saya bangun, buka kan. Mas, bisa gaya. Kan dia lagi duduk, dia pasti saya keluar tuh, dia lagi duduk. Saya bilang, "Mas." Gitu, dia kagetnya gitu kan, terus makan mon, enak mon gitu. Iya Mas. Ya udah, ya gimana sih, bangun tidur makan kan nggak enak, tapi ya tetap aja yang karena Mas Tukul udah beliin ya. Udah tuh makan lontong sayur. Sayur. Udah nggak ada apa-apa. Ya wis mon. Gampang ya, istirahat mon, kan sekarang libur. Itu paginya. Sorenya beliau kelihatannya ke kosan juga waktu itu, karena libur kan, saya kan ya udah nonton Netflix, nonton ini, terus tidur kayak gitu kan, udah pokoknya me time lah gitu. Terus abis itu tidur aku Mas. Tidur jam 5:30 lebih, 5:30 itu tiba-tiba Jovan, putranya Mas Tukul yang paling kecil, yang nomor 3, nelpon. Pertama nggak keangkat, yang kedua terus aku bangkat, nangis. Om Kimon tolong, ini ayah om. Kenapa Jo? Ayah tolong, ini ayah.
iya terus gitu kan. Akhirnya aku bilang, kenapa ya? Karena jarak kosannya Mas Tukul ke rumahnya Mas Tukul itu ya kalau naik motor sekitar motor ngebut ya Mas ya, ngebut parah itu ya, itu 5 menit. Kalau santai 10 menit gitu, ngebut parah ya, kita ngobang naik motor udah nggak punya aturan mungkin ya jatuhnya, itu 5 menit. Nah itu waktu itu, Jo, antar ayah ke rumah sakit terdekat, bilang gitu. Akhirnya mungkin diantar sama Vita, sama kakak, jalan dulu ke rumah sakit. Aku sampai rumah, aku bilang sama Mas Didit, bukan Mas Didit, ada Pak Demeti waktu itu. Neng di bose ya bilang gitu kan. Rumah sakit mon. Nah, rumah sakit terdekat itu adalah Berwijaya waktu itu. Udah, memang waktu itu adalah indikasi dokter adalah serangan stroke. Itu serangan stroke, akhirnya dirujuklah kita ke rumah sakit PON. Nah, rumah sakit PON, terus akhirnya saya take over mobil kan. Vita, biar Om Kimon yang bawa. Jadi memang perjalanan dari rumah sakit terdekat dari rumah Mas Tukul ke rumah sakit PON waktu itu saya naik mobil. Gimana caranya waktu itu kan saya buka Waze Mas. Saya buka Waze, wah 45 menit waktu itu kan. Akhirnya ya udah. Kalau saya dalam nama Yesus ya Mas, saya ya udahlah, bisa lah saya bilang gitu. Akhirnya ya memang gimana sih keadaan Jakarta jam 6 sampai jam 8 malam itu lagi indah-indahnya sebenarnya. Apalagi daerah Poncawang ya. Wah, dari itu tendean, Cawang, kebayang nggak Mas lewat Wijaya, lewat tendean, aduh, masuk tol ke arah Cawang jam-jam segitu. Dan pakai mobil pribadi bukan mobil ambulans ya? Iya, pakai mobil pribadi. Akhirnya terus ya saat itu keadaan gimana ya? Saya matiin audio mobil, radio saya matiin, Vita saya tenangin, tenang, dah jangan nangis. Belakang Mas Toro sama Mas Didit, Mas Toro, Mas Didit berdoa. Bismillah saya bilang gitu. Ya Mas, doa ya. Udah saya. Tapi herannya Mas, saat itu gimana sih kalau kita naik mobil seradak-seruduk, pasti kan diklaksonin ya? Iya. Nggak tahu antara saya lupa atau gimana, tapi waktu saya saat itu nggak ada yang laksonin Mas. Kasih tanda ini nggak, lampu atau apa di hazard enggak hazard. Karena saya takutnya nanti jadi bingung. Oh iya. Jadi tetap ke kanan ke kiri gitu. Nggak ada pengawalan atau apa? Nggak ada. Nah ini saya juga terima kasih nih sama bapak Polri yang mungkin aku lupa namanya. Aku nggak tahu namanya, aku nggak tahu itu, cuman waktu itu memang beliau. Jadi ini Mas, setelah melewati tendian itu kan masuk pintu tol tendian, mau ke arah PON. Dan puji Tuhannya adalah di depan itu ada mobil PJR. Di situ saya berhenti, saya di depannya, saya turun, saya gedor tuh mobil PJR, saya gedor. Pak, tolong Pak. Mungkin ya namanya polisi juga bingung ya. Waktu ini kenapa nih gitu. Pak, tolong. Saya ingat saya Mas, saya ngomong gini. Saya bawa Tukul Arwana. Saya bawa Mas Tukul, tolongin saya. Kenapa Mas? Waktu itu saya bingung harus berkata apa. Mas Tukul serangan jantung. Dong polisinya. Hah? Ya gitu. Sempet ngintip dulu nggak ke mobil? Enggak. Langsung aja. Iya, langsung aja terus. Habis itu, oh iya Mas, ikutin saya. Tuh. Ya Pak, makasih Pak. Yang tadinya harusnya 35 menit ditempuh 5 menit Mas. Itu gimana ngebutnya? Di saat jam segitu yang itu macet. Bener-bener puji Tuhan. Itu maksudnya saya kok apa ya? Ya saya berterima kasih sekali lagi untuk bapak-bapak polisi. Namanya nggak inget ya? Namanya nggak inget. Tapi saya mungkin masih nyimpan fotonya ya gitu. Terus karena saya sempat waktu itu saya, Pak terima kasih gini-gini, saya Pak boleh nggak saya foto? Bapak saya berdua saya foto, cuman saya lupa masih nyimpan apa enggak. Saya juga terima kasih lah siapapun bapak-bapaknya itu, saya terima kasih banyak menyelamatkan Mas Tukul Arwana. Iya, kita juga terima kasih banget. Mungkin nanti Tuhan yang membalas kebaikan bapak ya. Jadi setelah itu masuk rumah sakit, udah ada, maksudnya masuk IGD waktu rumah sakit PON Cawang, terus ya udah observasi. Dilakukanlah operasi sekitar
jam 21.30. Memang waktu itu Mas Tukul serangan stroke disertai pendarahan otak sebanyak 85 cc. Segini lah Mas. Oke. Itu. Jadi dilakukan operasi. Itu memang agak fatal sih memang. Tapi sebelum penyakit yang lumayan fatal ini, sebelum Mas memegang, Mas Tukul punya ada penyakit yang gimana? Nah, seorang Tukul Arwana, dia jarang banget mengeluh sakit. Itu yang saya kenal beliau ya. Iya. Kalaupun sakit, dia tidak mau dibawa rasa sakit, tidak pernah mau ngomong aku sakit atau apa. Kalaupun itu sakit kepala yang tak tertahan, misalnya sakit kepala yang nggak tertahan, itu dia paling Mas Didit kadang itu. Kalau saya sih jarang, kayak Didit ono Panadol rak gitu. Oke. Kalau enggak Didit ono Neuralgin enggak? Gitu. Memang itu agak sering. Obat-obat warung lah ya. Obat-obat warung itu. Jadi ya itu, beliau jarang banget cek kesehatan. Jadi ya mungkin ya memang ini kayak akumulasi mungkin ya, apa atau gimana, akhirnya ya itu tanggal 22 September 2021 itu ya jadi momen bersejarah. Iya, momennya. Tapi Mas Kimon, sorry deh, aku kan sempat lihat di berita juga, kenapa bisa ada gosip hoax yang beredar waktu itu, maaf, Mas Tukul katanya meninggal, itu siapa? Tahu nggak kenapa bisa tersebar berita itu? Jujur aja Mas, berita hoax itu waktu berita Mas Tukul meninggal itu malah aku taunya dari wartawan loh Mas. Nggak sempet lah yang lihat TikTok, atau aku lihatnya di TikTok. Iya. Dan foto-foto yang beredar itu juga aku bingung. Itu foto yang beredar itu, aku tahu itu siapa. Itu Mas Polo. Waktu beliau lagi sakit kena paru-paru mungkin ya. Karena aku lihat dari ventilator ya namanya, yang di sini yang di gitu ya, yang di hidung, yang di mulut tuh. Itu ventilator atau apa namanya itu. Dan Mas Tukul kebetulan, karena kenapa aku tahu itu bukan Mas Tukul, karena pasca operasi hari paginya itu sudah cepat ventilator. Jadi Mas Tukul udah baik-baik aja, tidak harus dibantu pakai itu. Jadi waktu berita hoax itu aku juga yang masa sih Mas, dari rekan-rekan wartawan yang WhatsApp aku, nelpon, apa benar Mas Tukul meninggal? Enggak nih, saya lagi di ICU gitu, lagi nemenin beliau gitu. Cuman waktu itu ya sedih sih Mas gitu. Cuman tapi hebatnya putra-putrinya Mas Tukul, kayak Mas Ega, Vita dan Jovan itu ya, mereka kayak udah Om cuekin aja. Kita doain aja yang bikin itu dikasih kesehatan. Itu. Nah, biasanya berita hoax itu justru jadi bikin dia panjang umur ya. Betul, itu. Jadi kayak udahlah Om lah, biarin aja, nggak usah diurusin. Kayak Mas Ega juga, udahlah Mas Kimon, nggak usah diurusin, nggak penting juga gitu-gitu. Mending kita fokus untuk kesembuhan ayah itu. Kondisi sekarang gimana Mas Kimon? Untuk saat ini, per hari ini nih, per hari ini ya, tanggal 18 November. 18 itu. Jadi Mas Tukul ini masih harus fisioterapi secara intens. Itu secara intens, terus istirahat secara intens juga, gizi. Jadi itu yang diperlukan Mas Tukul sekarang adalah gizi yang tercukupi, fisioterapi. Itu yang memang sekarang yang dibutuhin Mas Tukul, dan istirahat yang cukup. Semua dilakukan di rumah. Semua dilakukan semua. Ya, jadi kayak kemarin itu aku sempet kayak kamarnya Mas Tukul aku sulap jadi kayak kayak speknya kayak rumah sakit gitu. Kita juga ada perawatnya juga yang 24 jam nunggu Mas Tukul. Standby berapa orang? Terus instalasi gitu sebetulnya apa ya, pokoknya alat-alatnya udah ada semua di situ. Termogan, terus alkohol yang hand sanitizer ataupun apa itu yang, jadi apa yang ada di dalam ruangan VVIP rumah sakit PON itu aku ada ini semua di kamar Mas Tukul sekarang. Aku ini cuman ya, tapi kan nggak yang harus buat ini, karena kan udah simpel sekarang ya. Contohnya kayak bed yang elektrik itu, terus bed yang sakit itu, terus juga infus yang buat tampilan infus, terus tensi itu, terus ya alat-alat yang buat menunjang Mas Tukul fisioterapi itu sih Mas. Untuk per hari ini memang puji Tuhan semakin membaik Mas Tukul. Udah bisa bicara? Kalau bicara memang agak sulit Mas. Karena kata dokter memang karena yang kena kiri ya, jadi memang ada saraf buat komunikasinya agak ini, tapi tidak dipungkiri juga pasti bisa pulih gitu.
untuk hari ini per hari ini kemarin perawatnya bilang sudah bisa ngomong A, B, C gitu, udah sedikit-sedikit bisa. Terus untuk kekuatan beliau buat jalan, bukan jalan, berdiri. Kalau dulu kan bener-bener yang kita harus apa sih papah bener-bener kan. Kalau sekarang dia punya semangat buat berdiri. Luar biasa. Jadi lucu kemarin sore itu lucu. Jadi waktu dia belajar berdiri, dia itu kalau sama saya tuh gitu Mas, kadang belajar diri. Kayak kadang gini, ayo kita pakai bahasa Jawa ya Mas, kayak gitu. Ayo sinau ngatek yo gitu. Ayo belajar berdiri yo gitu. Dia ketawa gitu. Terus habis itu udah dia berdiri. Set pas adep-adepan gitu. Mas ngadep depan Mas. Terus biasa saya iya gitu. Dia ketawa gitu bener-bener. Malah kadang perawatnya, Mas Kimon jangan diganggu biar untuk konsentrasi. Ya itu akunya nyingkir. Jadi dia kalau nggak tahu tuh kayak geli sendiri gitu. Terus terkadang aku pun menghibur beliau tuh kayak masuk kamar gitu Mas. Kadang saya pakai kacamata gitu. Selamat pagi Pak Tukul. Gitu terus saya bawa ini apa sih stetoskop. Ala dokter lah ya. Ya, Bapak makannya gimana? Dia ketawa gitu kayak dia ketawa itu. Bapak makan yang banyak ya. Ya udah. Terus udah gitu jadi kayak udah saya bikin sketsa ya buat menghibur dia biar lebih semangat gitu. Apalagi untuk orang terdekat saat ini mungkin lebih ke Mas Kimon ya karena orang-anaknya semua pada jauh juga kan. Kalau anak yang kecil ya? Enggak. Kakak Vita ada di rumah. Jadi memang sekarang yang merawat full itu juga kakak juga. Kakak Vita, Jovan itu nungguin ayah makan, jadi nungguin masuk makan. Kalau Mas Ega seminggu sekali pulang. Seminggu sekali pulang untuk menengok ayah. Jadi menengok Mas Tukul karena beliau kan masih tugas di Surabaya. Dan istri dan anak-anaknya juga di Surabaya, Mas Ega itu. Jadi bener-bener ya support, dukungan keluarga memang itu paling utama ya Mas ya. Kalau kata dokter tuh ikhtiar. Harus ikhtiar. Jadi kayak penunjang berikutnya adalah gizi, fisioterapi. Memang itu dibalikin sama Mas Tukulnya. Ayo Mas, punya semangat untuk hidup, untuk sehat. Untuk hidup, untuk sehat, untuk sembuh gitu. Teman-teman artis siapa aja yang udah datang? Teman-teman artis kemarin kan? Iya, yang udah datang pertama Pak De Tarsan. Pak Tarsan ya. Ya, Pak De Tarsan dan luar biasa supportnya Pak De Tarsan, terima kasih bikin Mas Tukul semangat dan bantuannya juga ke Pak De Tarsan. Yang kedua Teh Vega, itu yang untuk artis ya Mas ya. Memang gini, mungkin aku ingin sedikit menjelaskan, bukan berarti yang artis-artis lain kok belum atau nggak boleh atau bagaimana gitu. Sebenarnya kita nggak pilih-pilih, cuman gini, pinginnya dari keluarga kan memang Mas Tukul kan istirahatnya nggak terganggu gitu. Jadi kita hanya menyempatkan satu hari satu. Misalkan hari ini misalkan Mas Rizky datang sama Mas Denny Darko misalkan itu, ya udah hari itu udah. Sedangkan temennya Mas Tukul kan banyak Mas, nggak cuma dari kalangan artis. Dari jarak seminggu itu tiap hari ada kunjungan. Kalau misalkan kita buka ya setiap hari ada kunjungan, bahkan setiap jam gitu. Karena temannya Mas Tukul nggak cuma artis, TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintahan, kementerian, itu kan banyak. Belum saudara-saudaranya Mas, belum tetangga-tetangganya yang pengen jenguk. Karena kita mengikuti prokes, kita mengikuti protokol kesehatan yang disarankan oleh dokter waktu itu, dokter Arif juga, dokter bedahnya. Dokter sarafnya Mas Tukul yang di rumah sakit PON. Ya memang kan kondisi Mas Tukul masih lemah ya Mas ya. Jadi memang kita benar-benar mengikuti prokes. Kayak misalkan nengok Mas Tukul itu kalau bisa itu ya kita minta swab antigen dulu, kalau enggak PCR lah ya, minimal antigen kan gitu. Buat apa sih ya, buat sama-sama menjaga kesehatan lah buat Mas, apalagi Mas Tukul yang lagi lemah. Walaupun memang di rumah kita siapin swab antigen, kalaupun nggak sempet ke antigen, di rumah kita siapin gitu. Jadi sebelum masuk di antigen dulu ya. Betul. Sama seperti kita udah PCR 2, jadi kita udah aman. Udah aman, sehat, sudah vaksin. Mas Kimon kemarin di One Man Show kan sempat viral pada saat ngundang pasangan Leslar kan kali di acara Mas Tukul. Betul. Sampai akhirnya yang aku dengar Mas Tukul jadi diminta buat jadi saksi pernikahan Leslar. Kamu tahu nggak sih ceritanya sebagai manajer Mas Tukul? Iya, jadi
waktu program One Man Show kan di Indosiar itu dipertemukan antara Rizky Bilar sama Lesti ya. Pertama kali dan mereka belum kenal sama sekali saat itu. Iya, terus Mas Tukul juga waktu itu juga mungkin nggak tahu juga ya taunya ya Rizky Bilar ya Lesti gitu. Maksudnya tahu mungkin deket sih tahu, mungkin nggak sampai. Mas Tukul sempat ngomong sama aku, wah bisa jadi seviral ini ya Mon ya. Ya Mas, kita juga nggak tahu Mas. Iya. Terus kan mulai dari program itu terus langsung booming ya Mas ya, hubungannya pacaran Rizky sama Lesti itu kan terus tiba-tiba langsung meledak kan beritanya terus meledak juga apa sih trendingnya di YouTube. Namanya aku undang sempat manajer Lesti, Kang Rivi, dia cerita, dia bilang Lesti aja nggak tahu siapa Rizky Bilar pun tahu Lesti penyanyi, jadi kenalnya pada saat di acara One Man Show, acara Mas Tukul justru Mas Tukul juga tidak pernah mengira sampai sebesar itu, dan puji Tuhannya sampai Rizky dan Lesti menikah gitu loh. Terus sampai sebelum beliau sebelum si Rizky sama Lesti menikah kan diundang lagi nih. Waktu itu One Man Show tapi menuju halal atau apa gitu temanya gitulah. Terus sampai akhirnya pulang dari acara itu kalau nggak salah Mas Tukul ngomong, ya Mon, ini kelihatannya tadi Rizky Bilar minta nomor teleponku gitu. Udah dikasih Mas, udah itu. Ya kita nggak tahu waktu itu apa maksudnya gitu ya, tapi setelah nggak lama mungkin Rizky-nya yang nelfon, mungkin ya setauku Mas telepon Mas Tukul mungkin untuk bisa nggak jadi kayak saksi gitu. Tapi setauku juga waktu itu juga Bu Siwi juga sempat nelpon. Mas Tukul bisa nggak? Ya Mas Tukul sih bisa aja kalau ya jadi saksi kan, itu kan mendoakan ya biar Rizky sama Lesti juga semakin langgeng, bisa, maksudnya waktu itu bisa berjodoh dan bisa langgeng sampai itu. Karena awal pertemuan mereka juga pertemuan Mas Tukul juga waktu betul, itu sampai akhirnya Mas Tukul ngomong ke saya memang. Tapi waktu nikahnya Rizky sama Lesti itu aku memang lagi di Cilacap, aku lagi pulang kampung waktu itu, memang udah jadwalnya pulang. Akhirnya aku bilang sama Mas Tukul, Mas aku nggak bisa datang kelihatannya Mas. Ya nggak apa-apa. Akhirnya Mas Tukul datang sama Mas Didit gitu, dan Mas Tukul juga malam sebelum datang menjadi saksi telepon aku kayak, Mon ini besok aku ada acara jadi menjadi saksinya Rizky dan Lesti pas akad nikah, dan dia cerita dia ikut seneng kayak nggak diduga ya Mon ya gitu. Tadinya tak kira cuman pacaran biasa sampai nikah, ya itu Mas jodoh Mas, kita nggak tahu gitu. Jadi memang sampai seviral itu, terus juga sampai dan juga yang doain Mas Tukul lekas sembuh itu banyak loh dari fans-fansnya Leslar juga loh, maksudnya kita juga terima kasih juga itu. Tapi sih dari Leslar sendiri udah ada obrolan buat jenguk Mas Tukul pas Mas Tukul sakit? Iya, mungkin kalau itu sih belum ya Mas. Jadi kayak misalkan mungkin gini nih, ada WhatsApp mungkin dari manajernya siapa, cuman ke skip Mas. Aku memang handphoneku itu yang nomorku itu satu itu yang memang buat kantor, banyak tuh manajer artis yang coba WhatsApp, tapi saking banyaknya kadang skip. Dan mungkin ya mungkin ya Mas pernah mau tanya apa kabar Mas Tukul itu, cuman ke skip gitu. Jadi aku juga mohon maaf banget nih ke mungkin teman-teman ataupun siapapun itu yang benar-benar ke skip, sampai handphoneku ngehang Mas. Waktu itu memang karena telepon masuk waktu. Jadi yang perhatian sama Mas Tukul luar biasa banyak ya. Mungkin salah satunya juga dari Rizky sama Lesti juga itu. Cuman ya kalaupun nanti mau menjenguk ya pasti aku bakalan kasih di scheduling buat Rizky sama Lesti sih. Oke. Nah mungkin dari sisi manajerial nih Mas Kimon, kehilangan jobnya berapa banyak kehilangan selama Mas Tukul sekarang kena sakit, dan gimana cara ngatasinnya? Pasti kan harus menjelaskan, kita sebagai manajer artis kan mereschedule, dan kita juga namanya penyakit, kita nggak tahu kapan bisa, semoga segera sembuh kan, maksudnya kapan bisa sembuhnya, gimana cara menjelaskan Mas Kimon sebagai manajer? Iya Mas, jadi masalah ini ya, rezeki, sakit atau apa ya gitu ya, itu kan Tuhan yang ngatur ya Mas, saya percaya itu. Walaupun sebelum beliau sakit itu saya udah ngomong sama Mas Tukul, Mas insya Allah nih Mas,
ada perpanjangan Shopee gitu. Syuting lagi nanti mas kita mas, mantap gitu. Berapa sih nilai kontraknya? Katanya bener ya, atas 2 miliar ya? Amin, gak sih mas, gak. Shopee katanya brand-brand marketplace itu pokoknya M lah ya tapi kan miliar lah ya. Aduh serem. Manajernya dapat berapa persen? 20 mas, yuk. Oke. Tapi sistemnya persentase bukan gaji ya? Saya persentase. Oke, karena ada beberapa nanti buat teman-teman di depan layar juga ada beberapa teman manajer yang teman aku Iya. juga yang sistemnya gaji. Jadi kita Gaji. sistem manajemen fee gitu sama kayak Iya. aku juga manajemen fee. Iya, kalau persentase kan lebih semangat cari. Lebih semangat bener. Iya. Iya, makin banyak gua ngasih job makin banyak cuan yang masuk. Iya, semakin kita males, semakin nggak ada cuan yang masuk Iya. gitu. Iya, itu jadi kayak waktu itu memang aku udah jelasin Mas Tukul ya, Mas ini ada brand nasional, jadi kayak si pintu gitulah, tapi produk Indonesia. Ini dia mau buat iklan untuk TVC dan digital. Tuh, tapi TVC-nya itu paling cuma 10 kali dia bilang kayak gitu. Oh gitu, nilai kontraknya segini. Wah, mantep gitu. Terus ya udah, apalagi on air yang berjalan. Kalau ngomongin ya lumayan ya Mas ya waktu itu ya, tapi ya terus beliau collapse itu mau nggak mau kan aku nih Mas sebagai manajer kan harus bertanggung jawab untuk menjelaskan ke klien yang lainnya itu. Jadi kayak misalkan apa ya, ke IO ataupun ke teman-teman TV kan seperti itu kan kita harus melakukan cancellation job. Sedangkan kalau off air itu kan udah rata-rata udah pada DP tuh Mas. Iya. DP itu sampai akhirnya pun aku ya hari waktu Mas Tukul collapse tanggal 22 yang ku telepon pertama adalah Mbak Ade. Mbak Ade IP-nya One Man Show. Iya. Karena kan besoknya syuting Mas. Iya. Mas Darko juga katanya syuting. Aku baru mau dapat reguler loh padahal itu mau episode dulu katanya baru dapat cuan tiba-tiba sakit. Ya udah gitu kan. Aku tahu kok itu diganti Mas Darko gitu. Ada Mas Darko masuk gitu kan. Abis itu aku telepon Mbak Ade. Mbak, besok kelihatannya nggak bisa syuting deh. Loh kenapa Kimon? Mas Tukul sakit. Sakit apa? Gua nggak bisa jelasin itu. Kenapa Kimon? Kenapa? Jelasin. Sakitnya itu posisi saya gemeter. Waktu itu memang yang saya telepon pertama putranya. Oke. Mas Ega. Iya. Selesai Mas Ega saya duduk. Siapa sih yang harus saya telepon? Oh, yang terdekat ini adalah syuting terdekat ini adalah tanggal 23 itu Mbak Ade yang saya telepon. Iya. Saya telepon Mbak Ade itu. Kenapa? Mas Tukul serangan stroke disertai pendarahan otak. Ya Tuhan, itu akhirnya ya itu ya mau nggak mau kan Mbak Ade pasti kan harus koordinasi ke seluruh tim, bahkan ke atasannya juga, ke Bu Maria, ke Bu Siwi dan lain-lain. Dan luar biasa juga perhatian dari Bu Siwi juga luar biasa, Bu Maria juga luar biasa itu. Terus berikutnya adalah apa nih job yang terdekat? Oh, ada tuh namanya Pak Ali. Pak Ali itu memang marketingnya dari produk ya pintu itu yang Mas Tukul mau jadi brand ambassadornya. Saya telepon. Padahal tanggal 25 itu mau ketemu. Mau tanda tangan kontrak. Karena kita udah deal kontraknya kan, nilai-nilai kontraknya itu. Saya telepon. Waduh, gitu ya Mas. Iya. Mohon disampaikan ke apa sih di owner dan direksi dan komisaris mungkin atau apa tuh. Oh iya Mas, udah habis itu saya bingung nih mau gimana lagi. Oh, off air terdekat. Apa nih off air terdekat? Saya bawa handphone tapi bukan handphone yang sering di kantor yang ada note ininya off airnya beliau, karena waktu itu buru-buru jadi cuma bawa handphone yang pribadi sih Mas. Saya udah nanti aja lah, udah yang penting ini terdekat dulu. Sampai akhirnya udah Mas Tukul udah operasi dan lain, saya baru tenang. Ingat jam 1 malam lah. Saya kutak-kutik saya buka laptop. Ya saya mau nggak mau aku juga ini apa kayak apa aja nih. Yang ini udah DP berapa dan kita balikin 100%. DP yang udah masuk. DP yang sudah masuk.
gitu. Kita balikin semua karena ya memang itu for major ya, maksudnya bukan apa, memang juga itu tanggung jawab Mas Tukul, orang yang bertanggung jawab, jadi saya harus meniru beliau, jadi ya udah tanggung jawab. Saya balikin semuanya. Terus ya saya melakukan cancellation job sama teman-teman. Total berapa banyak job yang di cancel? Nominalnya ini nggak bisa diestimasikan, netizen pasti kepo, Mas. Begitu kehilangan sekian miliar gitu misalnya. Ya segitu. Lumayan lah ya. Lumayan Mas, ada ya berapa ya Mas ya, lumayan Mas. Yang tadi saya udah mau terus ya. Jadi materi yang kata Mas Kiman bilang, yang namanya rezeki, jodoh, kesehatan, itu emang ada yang pernah tahu ya. Iya Mas. Kita doain Mas Tukul segera sembuh. Tapi dari dokter udah ada informasi belum kira-kira berapa lama penyembuhannya? Oke. Untuk penyembuhannya dari Mas Tukul itu sebenarnya ya tergantung dari Mas Tukul sendiri. Oh tadi Mas Kiman bilang tergantung semangatnya buat sembuh. Habis itu adalah support dari keluarga. Kalau support dari keluarga luar biasa, kakak, Mas Ega, Jovan juga luar biasa. Terus support dari rekan-rekan terdekatnya juga luar biasa. Gizi juga kita luar biasa. Sebenarnya kita udah ini, ya kalau udah seperti itu, berarti kan harusnya bentar lagi bisa cepat pulih ya. Walaupun memang pakai proses, kata dokter sih pakai proses yang panjang gitu. Cuman ya kita kalau sudah seperti ini kan kita juga konsultasi sama dokter ya. Ya sekarang buktinya sekarang juga responnya udah bagus. Kalau saya masuk kan dulu kan kalau misalkan di di kamar kan paling dia gini tidur dah gitu ya. Sekarang udah bisa lo gini terus. Gitu kadang kayak gini. Tapi ya masih belum proses pemulihan. Jadi kayak responnya udah udah oke. Mas gini. Kadang Mas Salim, ya udah. Karena saya pasti kalau ketemu kan cium tangan gitu. Ya udah. Oh, dia udah respon gitu. Jadi udah sedikit punya mungkin Mas Tukul punya semangat buat sembuh sih. Kita doain benar bareng-bareng semoga segera sembuh. Terus sampai katanya kontrakan Mas Tukul diurus sama Mas Kimon sekarang. Benar? Iya, untuk sementara kan memang untuk kos-kosan juga semua, terus juga pas beliau sakit apa sebelum beliau sakit juga Mas Kimon handle kos-kosannya juga? Enggak, kalau waktu sebelum beliau sakit aku udah fokusnya sama jadwal off air on airnya Mas Tukul. Karena beliau sekarang sakit ya. Karena beliau sakit juga memang sebenarnya dari Vita, dari kakak itu dari kakak Vita juga pingin Om ini gimana sih dibikinin kayak sistem atau database, kan kebetulan ya waktu basic ya unit kan waktu itu ya, jadi ya udah aku bikinin kayak database gitu, ini kosan ini berapa pintu, terus keisi berapa, seperti itu. Jadi terlihat nanti berapa pemasukannya, berapa sih pemasukannya, berapa sih pengeluarannya untuk kontrakan itu sih. Penuh kan kosannya full? Enggak juga Mas. Jadi ya masih terimbas pandemi. Yes. Berapa sih kosan ini teman-teman? Siapa tahu sampai gue yang mau ngekos di daerah Cipete ya. Cipete. Berapa kosan? Mas Kimon kos itu bayar apa dapat gratis? Aku bayar loh Mas. Aku tetap bayar ya buat manajernya ya. Iya, aku tetap harus bertanggung jawab. Harus tetap bayar. Aku tetap bayar. Ya walaupun dikasihnya murah Mas. Tapi berapa Mas rate-nya kalau orang mau ngekos di kosannya Mas Tukul? Ada berapa kamar di sana totalnya? Kalau beda-beda sih Mas. Tapi kalau setelah saya hitung itu salah satu hitung ya kan kadang Mas Tukul ngomong juragan kontrakan 200 pintu kan gitu kan. Iya. Tapi aku setelah di vlognya Atta Halilintar yang kontrakan 80 miliar Mas Tukul. Sebenarnya enggak Mas. Jadi kayak setelah aku hitung, bener-bener aku hitung, aku ini ya kontrakan beliau cuman mungkin ya namanya itu kan sebenarnya bukan kata-kata dari Mas Tukul sebenarnya. Jadi dari fans mungkin ya, juragan kontrakan 200 pintu. Nah, Mas Tukul kan biasa gitu. Amin gitu, diaminin. Jadi ada orang ngomong apa diaminin. Ya setelah mungkin di track ya mungkin nggak sampai 100 mungkin ya. Nggak sampai 100 gitu. Jadi memang ya namanya entertain ya gitu ya. Mas Tukul apalagi seorang Mas Tukul aja kalau dibilang apa diaminin gitu, itu doa gitu. Jadi ya setelah itu ya paling enggak dari kontrakan itu bisa untuk kayak
memenuhi kebutuhan sehari-harinya Mas Tukul, kayak bayar karyawan. Oh iya. Karyawannya kan lumayan banyak ya Mas, dan kan kita harus bayar kan itu. Terus apalagi nanti ini juga Mas Tukul harus fisioterapi, harus kayak harus itu kan buat kebutuhan beliau kan, mau nggak mau kan sekarang masih off untuk syuting. Iya. Jadi puji Tuhan tuh dari kosan itu bisa sedikit menutupi untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus menjual aset-aset beliau. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Jadi jadi ya memang dari kosan itu ya bisa memenuhi kebutuhan beliau setiap bulannya. Gitu sih. Berapa Mas kalau mau ngekos di daerah situ, rate-nya dari berapa? Rate-nya Mas Tukul itu tergantung kamar, dan masing-masing kosannya juga beda. Itu rate-nya antara 1,5 sampai 2,5. Oh, masih oke lah, masih di daerah situ. Iya, masih murah dong. Dan itu ini loh, daerah sini tempat aku aja udah ini di depan itu yang di depan itu kosan 2,5 juta, 3 juta. Itu 3 ini loh, 3 ada ruang tamunya, ada kamar mandi, ada dapurnya loh. Oh, kayak rumah dong, maksudnya kayak apartemen. Betul, itu okay 2 jutaan Mas Tukul. Itu 2 juta strategis lagi. Iya, itu. Jadi Mas Tukul itu jujur aja, almarhum Mbak Susi sama Mas Tukul itu kadang kalau tidak terlalu mematok harga tinggi untuk kosan. Apalagi ini untuk teman-teman yang kerja di TV. Oh, ada yang kos di situ? Ada Mas, harganya. Lagi. Jadi kalau Mas Tukul tuh kan kadang kayak gitu. Ketemu nih misalkan sama Mas Rizky nih. Mungkin masih kerja di Trans TV waktu itu. Terus tiba-tiba, "Mas, kosan ada yang kosong nggak?" "Oh, kamu mau ngekos?" Terus, "Oh gitu, ya udah." Terus, "Ya udah sana ngekos." "Ya, berapa?" Pasti jawabnya apa coba? "Ya udah, kamu mampunya berapa?" Pasti gitu. Udah kayak yayasan ya. Bener Mas. Itu seorang Tukul. Iya, itu mungkin ya yang nonton ini mungkin bekas yang nonton podcastnya Mas Rizky ini. Ada yang dulu sempat ngekos di sana pasti akan ketawa nih karena Mas Tukul ya. Ada yang berapa? 1 juta, ya 1 juta Mas. Oke, luar biasa. Mas berdua boleh nggak 1,5? Boleh. Oke. Kayak gitu. Jadi terkadang Mas Tukul ya nggak mematok. Kamu punya uang berapa? Begitupun juga saya. Mas. Jadi Mas Tukul gini. Mon, kamu waktu itu aku kos di Grogol. Di daerah Tomang kan. Mon, mbak kamu ke ini aja, ke mana, Cipete, kosan saya banyak yang kosong kok. Oh gitu, berapa Mas? Ya kamu kuatnya berapa? Aku ya saya nembak aja ya, kuatnya berapa? Kan saya tahu Mas Tukul, 1 juta Mas. Ya. Luar biasa loh Mas Tukul. Itu, jadi ya, abis itu ya, bener-bener abis itu aku dikasih, ya puji Tuhan dikasih murah gitu sama Mas Tukul. Jadi ya itu sih kebaikan beliau, dan ya sedih sih Mas, saat sedih tapi harus dijalanin gitu dengan kondisi beliau sekarang, dan saya akan support terus beliau untuk lekas sembuh, lekas pulih, syuting lagi, bikin talk show lagi, bikin ya sedih sih lagi lah ya. Itu sisi lain dari seorang Mas Tukul Arwana yang publik belum tahu kan orang kita tahunya Mas Tukul di TV kan ketawa, ceria gitu kan, masih ada sisi lainnya yang selain tadi ya, selain yang nggak pernah matok harga, selalu baik, ada nggak sisi lain yang netizen atau publik belum tahu Mas? Pemikir Mas. Oke. Beliau itu semua dipikirin. Padahal dia pelawak ya, pelawak kan juga kan ceplas-ceplos, jadi kalau orang ngomong apa dia sempat mikir juga sebenarnya. Pemikir. Seorang pelawak itu harus mikir loh Mas. Oke. Pemikir sama sensitif mirip nggak? Misalnya kayak misalnya iya, sensitif pasti, sensitif pasti. Jadi nggak mungkin seorang pelawak hidupnya ngelawak. Iya. Beliau tuh pemikir. Saking ya gitu, mungkin banyak banget yang dipikirkan beliau ya. Kita nggak tahu karena beliau itu gini, mungkin banyak yang orang nggak tahu. Saat beliau diam, itu terkesannya lagi marah mungkin dia jatuhnya. Padahal dia itu diam lagi mikir. Jadi mungkin persepsinya jadi orang tuh juga, saya pun kadang lagi ngobrol sama Mas Tukul terus saya kira tersinggung atau apa kan, aku kira tersinggung atau dia diam gitu, diam tuh lagi mikir sebenarnya. Dan dia tuh ngomong sama aku Mas, kayak, Mon, aku diam itu bukan marah loh, aku diam itu lagi mikir.
kan ada waktu di mana seseorang tuh butuh diam ya Mas. Setuju, iya. Butuh diam untuk berpikir sebenarnya. Ini kejadian kalau di aku lagi berantem sama orang nih di WA, aku jawabnya lama. Kamu ngebelas-belas, itu aku lagi mikir. Betul. Itu. Jadi memang sisi lain yang mungkin nggak tahu itu Mas Tukul ya gitu, pemikir. On time Mas. Iya, aku tahu masalah waktu dia on time banget. Iya. Ya saya juga ikut-ikutan. Kan aku ingat banget Mas Tukul pernah aku undang di acara waktu di Trans TV, dia yang nasihat aku, kamu kalau mau sukses kamu harus tepat waktu. Aku nggak tahu artis zaman sekarang tuh pada telat. Aku tuh nggak bisa dia sebetulnya kalau itu zaman masih belum. Ya emang udah terkenal dari dulu sih Mas aku, tapi emang dia orangnya suka karena menasihati untuk yang baik kan buat kita orang TV. Dan itu impactnya ke saya loh Mas. Okay. Saya terlambat nggak Mas? Enggak. Tadi kita jam 1, dia jam setengah 1 udah dateng loh. Itu bedanya aku sama Mas Tukul. Mas Tukul di calling jam 1 datang di sekitar sini jam 12. Dia nggak langsung datang ke sini, tapi di sekitaran aja. Bedanya kalau aku datang ya 15 menit paling nggak harus udah sampai sini. Maksudnya jam 1 kurang seperempat udah. Dan itu kebawa Mas. Bagus dong ya. Itu kebawa ke aku pribadi untuk kedepannya itu bener yang Mas Rizky bilang. Pokoknya mau sukses ya itu. Cuman ada ininya juga, nyebelinnya juga Mas. Kadang ya gitu, dia kan di calling jam 1. Dia bisa loh datang jam 10 berangkat 10 pagi. Dia di calling jam 1 siang. Jam 10 udah berangkat. Terus ngapain? Ya itu yang bikin saya kesel sebenarnya, kayak Mas ngapain Mas cepet udah enggak apa-apa gitu. Ya nyantai mon. Jadi dia sebelum ke lokasi dia di pinggir-pinggir aja sih, muter makan apa, nyantai duduk-duduk. Padahal kalau kita toh pun kalau nggak terlambat kan maksudnya dia bisa untuk istirahat gitu loh Mas. Aku cuman nggak bisa. Beliau. Jadi terkadang aku protes sama Mas Tukul, Mas itu baik tapi jadinya nggak baik. Gitu. Jadi kayak misalkan kita kan pernah jadi kru ya Mas ya. Iya. Di calling jam 1 udah datang jam 11, deg-degan nggak Mas? Iya. Ayo. Gitu, Terus apalagi Mas Tukul, udah kalau pakai kursi, duduk, udah make up, udah pakai ini, udah duduk. Ayo, tertekan nggak Mas? Kita jadi nggak enak sendiri. Nah iya, Mas Rizky tertekan nggak waktu dia telepon? Hah, Mas Tukul udah datang ya itu. Terus teman-teman produksinya, kamera apa mungkin produser, hah, Mas Tukul udah datang. Jadi kebetulan aku pernah jadi kru juga, jadi tertekan gitu ya, gitu. Jadi kayak aku bilang ke Mas Tukul, Mas ini baik Mas, cuman jadinya nggak terlalu baik loh Mas seperti itu. Oh gitu mon. Ya beliau ini kayak ya terus akhirnya caranya gimana? Tetap Mas berangkatnya jam 10, cuman nggak di situ, muter-muter. Luar biasa loh. Jadi jangan salah, Mas Tukul ngomong diiyain, terus datang gitu. Misalnya di calling jam 1 terus datang gitu berangkat gitu jam 12 nggak mungkin. Nggak mungkin, tetap jam 10. Cuman karena dia ngomong aku ngomong ini bisa jadi teman-teman jadi tertekan, itu dia tetap orang-orang terdekatnya ayo berangkat jam 10. Habis itu dia di sekitaran muter-muter terus sering gini, "Mon, gak usah dikabarin, biarin aja. Nanti kalau udah gini, talentnya nih. Misalnya kayak Mas Rizky. Mas Kimon, udah di mana? Iya, ini udah dekat." Pasti gitu kan. Tahu-tahu, Mas, udah di calling ya udah. Padahal itu jaraknya cuma 500 meter, Mas. Nah, nanti talentnya, "Loh, kok cepat banget?" Ya, ini nanti aku harus menjelaskan kayak, "Oh iya, tadi waktu di WhatsApp udah di sekitar sini." Oh. Itu maksudnya waktu WhatsApp udah perjalanan ke sini. Udah. Oh, gitu. Iya, Mas Kimon, makasih. Jadi, aku tahu banget ya kalau talent ngundang Mas Tukul udah nggak mungkin terlambat. Iya, aku berarti sama waktu jadi talent ngerasain itu sih Mas Tukul, masalah waktu luar biasa on time. Itu. Pencapaian terbesar sama Mas Kimon jadi manajernya Mas Tukul apa? Sama kurang lebih 3 tahunnya. Pencapaian terbesar adalah mengembalikan Mas Tukul ke on air. Nah iya, karena sempat hilang ya tadi. Mengembalikan Mas Tukul ke on air itu sih yang pencapaian terbesar. Jadi bagaimanapun beliau stripping lagi. Iya, sempat komplain nggak sih dulu kan kalau nggak salah di talk show jadi cuman kayak gimmick doang tuh yang bisa jadi host utama. Mas Tukul komplain nggak? Kok aku dikasih juga begini sih Mas Mon gitu atau? Waktu itu belum sama aku. Oh belum. Makanya waktu itu sempet ya aku ya, oh kok Mas Tukul
maksudnya gini, kok Mas Tukul mau ya mungkin atau gimana ya, aku nggak tahu. Padahal dulu dia kan ibaratnya punya rumah. Iya. Sekarang dia ngikut di rumah orang kan, bahasanya kayak gitu ya, dalam arti gitu. Cuman waktu itu aku punya keyakinan nanti Mas Tukul pasti punya program sendiri deh, percaya deh. Yaitu lewat kedekatan kita sama teman-teman TV, aku ngobrol sama teman-teman Trans 7 waktu itu, akhirnya muncullah Ini Baru Empat Mata. Itu adalah pencapaian. Habis itu disambut, walaupun itu cuma 1 tahun, tapi nggak lama kan kita dapat lagi stripping lagi di One Man Show di Indosiar, dan ya puji Tuhan share ratingnya juga bagus karena kita langsung diupdate terus. Iya. Itu. Dan selanjutnya brand ambasadornya Shopee dengan salah satunya itu adalah Mas Tukul menjadi brand ambasadornya Shopee COD. Wah, itu benar-benar yang ini pembelajaran dapat pelajaran luar biasa banget dari seorang Mas Rizky Kimon. Iya. Di balik cerita perjuangannya dari seorang TV, katanya mau balik ke TV lagi. Bener nggak? Katanya mau balik ke TV lagi nih. Iya, betul Mas. Bener. Per 1 Desember. Kenapa? Gara-gara Mas Tukul sakit apa gimana? Oh enggak, jadi kenapa balik lagi ke TV? Sebenarnya intinya karena gini, aku pernah ngomong sama putra-putrinya, sama Vita, sama Mas Ega. Aku bilang gini sih, pokoknya intinya gini, kalau misalkan dunianya Om Kimon, panggil aku Om Kimon, dunia Om Kimon tuh diproduksi, aku bilang gitu. Diproduksi TV lah, bikin program atau apa yang mungkin saat ini pinginnya yang punya value kan gitu ya. Yang bisa menginspirasi anak-anak muda dan apa. Itu ada cita-citaku dulu, cita-cita lah gitu. Terus akhirnya aku bilang sama Vita, sama Mas Ega juga, ya, dan Mas Ega ya udah nggak apa-apa, tapi Om Kimon masih di sini kan? Oh masih tetap. Aku bilang Kak, Mas Ega, Mas Tukul itu udah kayak ayah, kayak ayahnya Om Kimon gitu itu, udah kayak saudara, udah kayak kakak, udah kayak temen. Jadi ya sampai kapanpun Om Kimon tetap di sini kalau memang kakak masih Mas Ega masih percaya. Oh iya gitu. Ya sempat waktu itu sempat kan loh kok balik ke TV kan gitu kan. Bukan kenapa, kan memang setidaknya semua sudah saya bereskan Mas Rizky. Jadi semuanya udah aku bereskan. Terus memang passion kan jatuhnya ke situ, ke mana ke produksi lagi kan. Walaupun ada yang nawarin untuk megang ini megang itu, kelihatannya enggak deh. Okay. Jadi kerja di TV juga tapi Mas Tukulnya sehat, tetap pegang Mas Tukul ya Mas? Ya tapi kalau misalkan nanti apa ya, sebenarnya udah, kalau misalkan aku pribadi ya Mas ya, kalau ini ya pinginnya di fokus di pekerjaan aja deh. Mungkin nanti suatu saat Mas Tukul sehat atau apa ya, mungkin akan ada manajer yang aku rekomendasikan untuk megang Mas Tukul. Berarti udah nggak pegang Mas Tukul lagi dong? Memantau mungkin jatuhnya ya. Oke. Atau ya mungkin bisa jadi juga nanti resign lagi di TV-nya, balik lagi kerja Mas Tukul lagi. Kita nggak ada yang tahu ya. Pokoknya penting kita doain pokoknya Mas Kimon sehat juga, terus juga Mas Tukulnya pasti cepat sehat lagi, sempat berkarya lagi, kan kita semua kangen sama Mas Tukul di TV. Bener nggak teman-teman semua? Terus Mas Kimon makasih udah ngomong. Ini Bantal Pensil ini udah mampir di YouTube channel kita, podcast di belakang layar di Entertainment. Terima kasih. Ini pensil filosofinya apa Mas? Ya jadi karena kita kan ini kalau kita manajer artis orang di belakang itu tanda tangan kontrak, iya betul. Kita ingat pensil di tangan tangan. Iya, oh filosofinya itu keren. Iya, kita orang di belakang layar dengan bolpen. Wow. Jadi kita kerja di TV juga kan, bolpen harus selalu di sini kan? Oh pasti, kan ada ininya. Ada ini. Kalau di sini HT. Oh iya. Di sini ya. Iya. Di sini HT sama ada buat ini juga ya, buat bolpen juga. Mas Kimon sehat ya. Terus buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe, kalian juga collab dong. Tulis di bawah di komen kira-kira besok mau toko di belakang layar lagi yang kalian mau denger ceritanya siapa, kita nanti undang lagi di podcast belakang layar kita. Makasih. Bye bye. Bye bye. Thank you.